Halo, selamat pagi rekan-rekan Zenius. Apa kabar semuanya? Masih sehat-sehat saja? Ya, kembali lagi bersama kakak Andi Sumatullah yang akan menjadi tutor kalian dalam mata pelajaran sejarah. Ya, dalam masa pandemi ini kita masih melakukan pembelajaran secara online agar tetap aman dan juga menjaga jarak serta melakukan protokol kesehatan. Ya, kita lanjutkan. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai peradaban Amerika. Ya, seperti kita ketahui, peradaban Amerika adalah peradaban yang kuno, dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, peradaban Amerika ini akhirnya mengalami keruntuhan ketika datang bangsa Eropa secara berbondong-bondong. Nah, bagaimana akhirnya ceritanya sehingga peradaban Amerika yang sangat perkasa ini bisa mengalami keruntuhan? Mari kita simak tayangan berikut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai topik hari ini, yaitu mengapa peradaban Eropa banyak mengkolonisasi peradaban Amerika dan bukan sebaliknya. Ya, menurut buku yang ditulis oleh Profesor Jared Diamond berjudul Guns, Germs, and Steel, bahwa peradaban Amerika berhasil dikalahkan oleh peradaban Eropa berkat kegigihan atau keberanian dari para conquistadores. Nah, para conquistadores atau para penakluk itu diantaranya dipimpin oleh seorang petualang yang bernama Francisco Pizarro. Ya, Francisco Pizarro adalah seorang conquistador yang berasal dari Spanyol. Dia sangat berambisi dalam menaklukkan kekaisaran Inca yang dikenal memiliki kekayaan yang sangat banyak. Nah, Francisco Pizarro memiliki strategi yang sangat cemerlang untuk menaklukkan kerajaan Inca yang sangat perkasa ini. Pada saat itu, kekaisaran Inca dipimpin oleh kaisarnya yaitu Atahualpa. Atahualpa sendiri adalah seorang kaisar yang sangat kuat dan banyak memenangkan peperangan. Pada saat Francisco Pizarro mendarat di wilayah Inca, Kaisar Atahualpa sedang memimpin pasukannya yang berkekuatan 80.000 orang. Akan tetapi meskipun dengan kekuatan yang sangat besar tersebut, Francisco Pizarro tidak merasa gentar. Ia memimpin pasukannya yang hanya berjumlah 168 orang untuk mengalahkan Kaisar Atahualpa ini. Nah, bagaimana caranya seorang Francisco Pizarro yang hanya memimpin 168 orang itu dapat mengalahkan dan bahkan menawan Kaisar Atahualpa? Nah, mari kita simak beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dari Francisco Pizarro tersebut. Ya, kita akan bahas mengenai faktor-faktor pendorong dari keberhasilan Francisco Pizarro menaklukkan atau menawan Kaisar Atahualpa dalam pertempuran di Cajamarca. Dalam pertempuran di Cajamarca tersebut, pasukan Spanyol memiliki keunggulan dalam bidang teknologi persenjataan. Nah, seperti kita ketahui bahwa bangsa Spanyol adalah salah satu bangsa yang cukup maju di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Pada saat itu, bangsa Spanyol baru saja berhasil melakukan yang disebut namanya Reconquista atau penaklukan kembali semenanjung Iberia dari tangan kerajaan-kerajaan Islam. Berkat dari peperangan yang terus-menerus terjadi, maka bangsa Spanyol berhasil mengembangkan berbagai teknologi persenjataan yang cukup mutakhir pada zamannya. Di antaranya adalah senjata api yang kemudian akan memegang peranan penting dalam berbagai upaya penaklukan oleh tentara Spanyol di wilayah Amerika. Selain itu, pasukan Spanyol juga sangat mengandalkan kekuatan kavaleri mereka, yaitu pasukan berkuda, yang juga menjadi persenjataan atau perlengkapan militer yang dominan. Tetapi yang paling utama yang dimiliki oleh tentara Spanyol dalam setiap peperangan mereka yaitu
baju baja dan juga pedang yang terbuat dari baja. Pada masa Francisco Pizarro, peralatan dari baja masih sangat dominan digunakan oleh kaum militer, sehingga persenjataan yang didominasi bahan dari baja ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain kekuatannya juga ketajamannya. Dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh Atahualpa dan pasukannya, maka senjata baja ini dapat mengalahkan dengan mudah pasukan dari bangsa Inca tersebut. Selain itu, penyebab lain dari keunggulan Francisco Pizarro terhadap pasukan Inca yaitu dari segi strategi militer yang mereka miliki. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Spanyol sudah melakukan peperangan di berbagai wilayah, di berbagai benua, seperti di benua Eropa, di benua Afrika, dan juga di benua Amerika. Mereka memiliki keunggulan strategi militer dan juga pengetahuan militer mereka yang luas, bukan hanya dari kalangan bangsa mereka sendiri, tapi juga pengetahuan militer sejak dari zaman Romawi. Dan ini juga dimiliki oleh seorang Francisco Pizarro. Tidak kita pungkiri bahwa seorang Francisco Pizarro pasti mengetahui mengenai sejarah militer bangsa Romawi dan jenderal-jenderal Romawi yang terkenal. Begitu juga dengan kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh. Nah, dari keunggulan strategi militer dan juga pengetahuan sejarah mengenai kekuatan militer lawan-lawannya, Francisco Pizarro memiliki keunggulan dibandingkan Atahualpa yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai bangsa Eropa yang datang kepadanya. Atahualpa beranggapan bahwa bangsa Eropa adalah bangsa yang datang dengan damai atau mudah untuk dikalahkan. Terlebih lagi ketika itu Francisco Pizarro hanya memiliki pasukan sebanyak 168 orang. Dengan keunggulan jumlah yang sangat signifikan ini, Atahualpa meremehkan kekuatan bangsa Spanyol dan kesungguhan mereka. Kemudian juga faktor pendorong lainnya yang menyebabkan keberhasilan Francisco Pizarro adalah merajalelanya wabah cacar yang dibawa dari Eropa. Sebelum Francisco Pizarro dan juga pasukannya datang, ternyata wabah cacar sudah menyebar luas di berbagai kalangan penduduk Inca sendiri. Hal ini akhirnya menyebabkan banyaknya orang yang tewas yang disebabkan oleh penyakit cacar yang belum pernah dikenal, termasuk diantaranya adalah ayah dari Atahualpa sendiri. Inilah yang menyebabkan terjadinya perang saudara ketika Atahualpa dan adik tirinya yaitu Huáscar saling berebut tahta yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal akibat cacar tadi. Nah, sekian mungkin pembahasan yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kita akan simpulkan sedikit beberapa penyebab mendasar kenapa bangsa asli Amerika bukan yang menaklukkan Eropa. Iya, kenapa kemudian bukan bangsa asli Amerika atau bangsa Amerika yang menaklukkan Eropa? Di antaranya penyebabnya adalah perbedaan budidaya pangan. Budidaya pangan antara penduduk di Eropa dan Amerika pada abad ke-16 itu sangat berbeda, di mana bangsa Eropa sudah berhasil mengembangkan kuda yang bisa ditunggangi dan juga anjing yang bisa dijadikan hewan pemburu. Sementara bangsa Amerika asli belum berhasil mengembangkan budidaya pangan seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Selain itu juga bangsa Eropa sudah mengenal tulisan dengan baik, dan ini sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Eropa, serta banyaknya beredar buku-buku yang dicetak dengan mesin cetak. Sementara bangsa asli Amerika tidak memiliki pengenalan tulisan. Hal ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana ketika itu bangsa Eropa dia memiliki
pengetahuan yang luas mengenai geografi, mengenai sejarah, dan lain-lainnya. Sementara bangsa Asia Amerika, mereka tidak memiliki dunia atau tidak mengenal dunia di luar dunia mereka sendiri. Dan ini akhirnya berdampak pada kekalahan mereka ketika datangnya bangsa Eropa. Dan yang terakhir adalah bangsa Eropa sudah memiliki kekebalan terhadap sejumlah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri atau kuman. Sedangkan penduduk Asia Amerika, karena mereka sudah terisolasi selama ribuan tahun dari dunia luar, maka mereka tidak mengembangkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang datang dari luar. Mungkin sampai sini yang bisa kakak sampaikan. Baiklah, sampai bertemu kembali dalam pembahasan sejarah yang pastinya akan lebih menarik lagi. Semoga pembahasan yang sudah kita lalui tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kalian semua. Kalau begitu kakak mohon pamit. Sampai jumpa. Selamat pagi.